Imam Nawawi pernah menulis dalam salah satu kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau mengutip daripada pesan, nasihat, wasiat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara yang secara zahir memang barang itu bagus, utama, tetapi secara batin jauh lebih bagus dan jauh lebih utama. Jadi kita mementingkan pada aspek zahir dan aspek batin, bagian luarnya, bagian dalamnya juga. Yang nanti bagus antara jasmani dengan rohani, antara dengan jasad dengan ruh. Dua-duanya ini sama-sama harus kita bagusi. Apa di antara 4 perkara ini? Yang pertama adalah mukhalitatus salihin fadilatun. Berkumpul, berkawan, bergabung dengan orang-orang yang soleh itu bagus, utama. Wal iktida'u bihim faridatun. Tetapi mencontoh mereka itu jauh lebih utama. Berkawan dengan wong yang baik, berkawan dengan wong yang soleh itu memang bagus. Kalau nak bagus lagi adalah mencontoh apa yang telah mereka lakukan ini tadi. Siapa orang yang soleh? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang selalu mengajak kepada kebajikan, ma'ruf, dan mencegah kepada mungkar, serta mereka yang senantiasa bersegera untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan. Siapa itu? Kata Allah, itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kriteria orang yang soleh itu, kalau kita nak ngukur kita ini masuk apa tidak kriteria orang yang soleh, ukurlah kriteria itu berdasarkan kriteria yang sudah Allah atur ini. Orang yang soleh itu kata Allah adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada orang ngaku dirinya sebagai orang soleh tapi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir,
Itu namanya kurang syarat untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu kata Allah adalah mereka senantiasa, selalu, bukan musiman. Kenapa? Karena di dalam ayat ini menggunakan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' ini tadi menunjukkan satu perbuatan yang terus menerus. Af'alul istimrar, menyatakan perbuatan yang terus menerus. Mereka yang selalu beriman kepada Allah dan selalu beriman kepada hari akhir. Karena mereka senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, makanya mereka ini tadi senantiasa juga mengajak kepada kebajikan dan mencegah juga kepada kemungkaran. Itu adalah kriteria orang-orang yang soleh. Kalau untuk kebajikan mana? Wa yusari'una fil khairat. Tidak nunggu-nunggu. Untuk berbuat kebajikan itu tidak nunggu-nunggu. Dimanapun ada kebajikan, gancang ojek itu. Siapa? Nah itulah kata Allah orang-orang yang soleh. Wa ulaika minas solehin. Mereka itu termasuk dalam kategori orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita bersahabat dengan orang yang soleh ini bagus, maka kalau nak lebih bagus lagi adalah mencontoh amal perbuatan mereka ini tadi. Mano orang-orang soleh itu imannya kepada Allah tu mak mano? Apa goya apa ida? Imannya kepada hari akhir kuat apa ida? Amar ma'rufnya ini tadi mak mano? Berjalan apa ida? Untuk kebajikannya ini tadi mak mano? Dilaksanakan apa ida? Kalau dilaksanakan, masuklah kategori orang-orang yang disebutkan dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita jangan salah. Orang yang soleh itu adalah salah satu kelompok orang-orang yang sudah Allah jamin, Allah berikan nikmat kepada mereka. Makanya kan kita kan di dalam suratul Fatihah, di dalam suratul Fatihah itu doa yang senantiasa kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang lurus itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus itu yang mana? Jalan yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Mereka yang ada di sini itu siapa? Mereka yang ada di sini itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Para nabi, as-siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Asy-syuhada, para syuhada, mereka yang berjuang membela agama Allah ini tadi sampai mati syahid. Yang keempat disebutkan as-shalihin. Disebutkan juga di sini as-shalihin. Makanya orang soleh itu kita boleh nyontoh. Kenapa kita boleh mencontoh orang-orang yang soleh ini tadi? Karena orang yang soleh ini sudah mendapatkan jaminan daripada Allah. Mereka mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara empat kelompok ini tadi, salah satu di antaranya adalah orang-orang yang soleh. Kalau dulu aku waktu masih belajar dengan almarhum Kiai Solihin Hamid, beliau mendefinisikan orang soleh itu orang yang kebajikannya lebih banyak dari jahatnya.
Prosentasenya 80%, 20%, 80% baik, 20% jahat, itu sudah soleh itu. Sudah soleh. Tapi kalau 20% baik, 80% jahat, nah, namanya yang soleh, gawenya tetap toleh. Wong yang selalu banyak salahnya, bukan bagusnya, tapi banyak salahnya ini tadi. Nah, jadi berkawan dengan orang-orang yang soleh ini bagus, tetapi kalau nak lebih bagus lagi tadi mana mengikuti jejak mereka ini tadi. Kita nyinggung hamba-hamba Allah yang soleh, para kekasih Allah yang sudah Allah angkatkan derajat martabat ini tadi. Apa dia yang dilakukannya dalam hidup ini tadi? Meloi, contohi. Nyontoh tu paling lemak. Daripada kita buat resep belum tentu jadi, lemaklah kita nyontoh barang yang sudah jadi. Kita makan pempek, mampir satu tempat, lemak nian pempek ini tadi. Kalau andai kata memang kita kepengen pempek yang kita makan sama seperti di tempat kita makan tadi, tidak usah buat adonan dewe. Kalau kita buat adonan dewe, insya Allah tidak jadi pempek, jadi godo-godo. Kalau kita ngirup cukonya, alamak ni an cuko wang ini tadi. Apalah resep ni tadi? Tak usah buat resep dewek gitu. Kaget keasinan, kaget kepedesan. Ngapa cabai wang ini pedesnya beda ni dengan cabai kita ni tadi? Nah, dak kita perhatikan. Tu punya yang sikok ni cabainya digiling, yang sikok ni cabainya ditumbuk. Yang sikoknya digiling cabai rawit galau. Ini yang ditumbuk cabai yang masih hijau-hijau ni tadi. Wajar yang lemak yang ditumbuk ini tadi. Kan beda dengan cabai giling dengan cabai tumbuk. Itu pula sudah beda. Ya. Rasanya pula sudah beda. Maka itu pula dalam hidup ini. Kita kan tinggal nyontoh para nabi. Bagaimana mereka ni tadi derajat martabatnya sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh para as-siddiq, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur. Bagaimana kehidupan mereka yang jujur ini begitu mujur. Ya. Bagaimana kita berkaca tak usah jauh-jauh lah. Kita belajar daripada kejujuran daripada seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang paling jujur. Sebab dia bekali oleh maknya pokoknya harus jujur. Ya. Waktu dihadang oleh para pembegal tengah jalan nak ngerampok ini tadi, ditanya, itu apa dia buntelannya? Anu sangu bekal aku nih tadi. Isinya apa? Ya ada emas. Disebutnya galau nih tadi. Ya. Kalau nak maling ini tadi berpikir, nah baru inilah aku ketemu wong nak dirampok ini tadi jujur model main ini tadi. Apa aku jujur model main ini? Tidak baca ujima aku di kongkon model main itu. Kapan kau jujur dimanapun kau pasti akan selamat. Ya. Nah, rupanya si bandit ini tadi sadar, aku ni mudi keterus saja dia. Ya, belum pernah jujur. Budak ini, ya, dapat cak jujur model main ini, ujung-ujung dapat hidayah. Dan dia adalah seorang murid yang pertama ya, daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini tadi. Kenapa? Dia mencontoh. Yang pertama. Jadi orang-orang yang saleh ini tadi bukan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, tapi mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah orang yang saleh. Dimanapun mereka ada bucunya model ini, boleh nak kita contoh, cari. Ya, derajat martabatnya sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa masalahnya tadi? Silakan. Contoh mereka ini tadi. Karena mencontoh orang yang saleh sudah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama. Nah, yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, tilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Qur'an itu utama. Bagus. Ya. Baca Quran itu bagus. Sangat utama. Wal amalu bihi fardhatun. Tetapi mengamalkan isinya itu jauh lebih bagus. Aspek zahirnya, aspek batinnya. Aspek zahirnya baca Quran. Baca gitu nih tadi. Bagus. Siapa yang ngomongkan bahwa baca Quran itu tidak bagus? Tak ganti. Orang yang terbata-bata saja membaca Quran itu masih boleh pahala. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Seseorang yang dia membaca daripada Al-Quran ini tadi terbata-bata dan dia begitu berat untuk mengucapkan huruf-huruf ini tadi, kata Rasulullah dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah, sanad daripada Aisyah radhiyallahu anha, lahu ajrani, masih boleh 2 pahala. Masih boleh 2 pahala. Baca Quran terbata-bata nih tadi. Ada yang memang mahir. Kalau disuruh lancar, lah mahir kan. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-barar. Orang yang mahir, orang yang fasih, orang yang lancar di dalam membaca Quran ini tadi, bahkan orang yang sudah hafal daripada ayat-ayat ini tadi, kata Rasulullah, maka dia bersama dengan para malaikat yang lancar, yang mahir. Maka tingkat kita ini kan ada tingkat yang baru membaca, ya, ada tingkat yang menghafal, ada tingkat yang sudah hafal. Beda. Tapi nak yang mahir, yang fasih, yang lancar, dan yang tidak lancar, yang terbata-bata, sekalipun kata Rasulullah nandakan bahwa baca Quran itu memang bagus, walaupun kita belum fasih, masih boleh pahala juga. Jangan takut kita belajar. Oh ya, aku tuh galak sama dengan belajar dengan kamu, sama-sama di kamu dengan sana tadi. Nah, cuman aku nih ngajinya belum lurus, hurufnya masih banyak salah, nyebutkan huruf nih tadi berat niat. Belajar kan, nah mau belajar cara tua, ya. Kalau belajar di waktu tua, sama baik dengan mengukir pucuk banyu. Belajar di waktu muda sama ngukir pucuk batu. Batu apa yang tak pacak diukir? Ya. Ya tak pacak dibentuk batu yang lemak mano. Pacak galau dipahat. Kalau lah sudah tu memang agak saruh. Dia omong ke 10, 9 lupu sikok nyangkut. Hari ini, besoknya lupu galuh. Ya. Kalau banyak yang dipikir ke, kapan sudah banyak dipikirkan ini tadi, lah sulit. Makanya kan lah banyak mentalnya. Jadi ilmu itu kalau dia nak mudah diingat, bukan cuma didengar baik, menak bagus ini tadi, nah dicatat. Is ala zalik. Dicatat, anak bagus tadi dicatat. Jadi kan dicatat ini tadi, kapan kita lupa kaget masih pacak buka catatan. Sebab daya ingat kita ini, yang dia mungka malam ini itu teringat. Kapan malam esok kita cawisan, yang malam ini lupa.
Ya. Mulai kita ingat-ingat. Kadang-kadang yang nak ditanya juga tadi lah benar. Tanya dia di rumah ni tadi nah. Cuma nyampe ke sini, kenapa dia nak aku tanya tadi? Lupa. Ya. Nah, membaca Quran itu sangatlah utama, bagus ini tadi. Baik secara terbata-bata ataupun sudah mahir. Kalau di dalam hadis yang lain riwayat daripada Imam Tirmizi sanad daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa baik yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an ini, maka baginya itu satu kebajikan. Satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Tapi satu kebajikan ini dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi wong baca Quran satu huruf itu boleh 10 kebajikan. Satu huruf. Ngajinya kapan? Bi ghairis shalah. Di luar salat. Tadarusan. Belajar. Satu huruf 10 kebajikan. Masya Allah. Ya. La akul alif lam mim harfun kata Rasulullah. Aku tak ada ngomong tidak alif lam mim itu satu huruf. Tidak, jangan salah. Alif harfun. Lam harfun. Mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kita membaca saja dengan alif, lam, mim, 3 huruf. Kalikan dengan 10, 30. Itu kalau kita baca. Ya, membacanya ini tadi. Kalau nak besar lagi pahalanya, kata Imam Ali karamallahu wajhah, bacakan ia di dalam salat. Satu huruf Quran yang dibacakan di dalam surat ini tadi, kataballahu lahu mi'a hasanah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia ini tadi satu huruf 100 kebajikan. Lebih besar lagi rupanya. Baca Quran di dalam salat, satu huruf 100 kebajikan. Salatnya mana? Fahuwa qaimun, salatnya tegak. Man qara'al Qur'ana fis shalah, siapa yang membaca Quran di dalam salat, fahuwa qaimun, dan dia berdiri. Kataballahu, Allah tetapkan bagi dirinya ini tadi mi'a hasanah. Satu huruf itu adalah 100 kebajikan. Salatnya tegak. 100 kebajikan. Kalau kita salat dalam keadaan duduk membaca daripada Quran ini juga, maka ganjaran pahalanya pun itu masih jauh lebih besar dibandingkan kita membaca di luar salat. Salat duduk, ya, setiap hurufnya berapa? Khamsina hasanah, 50 kebajikan. Turun. Kalau nak besar, tegak, salatnya tegak, 100 kebajikan setiap hurufnya. Salatnya duduk, ya, 50 kebajikan setiap hurufnya ini tadi. Maka boleh, ya, bagi orang yang mampu juga salat sunat dia boleh duduk. Boleh, dia nak duduk, tak apa-apa. Walaupun lebih utama tetap berdiri. Salat sunat cuma dipotong, diskon. Ngapu? Tidak baca, ngadap Tuhan lagi setengah puluh. Mentegakkan pol. Ngepol, aman duduk pun setengah juga, sudah diskon 50%. Ya. Nah, jadi di dalam situasi dan kondisi orang yang membaca Quran ini tadi, apakah di dalam salat, apakah di luar salat, ataukah dia belajar dan membaca itu terbata-bata, masih boleh pahala. Bahkan bagi orang yang mendengar saja bacaan Quran ini tadi, ya, wa huwa yuridul ajra, dia kepengen mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya masih ajrun wahidun. Dia masih boleh satu pahala setiap hurufnya ini tadi. Ada orang baca Quran biasa kan,
Kalau orang Indonesia ini kapan baca Quran tuh tidak berbunyi, cuman mulut nyobain. Apa dia yang dibaca yang tidak. Makanya kalau biasa di Masjidil Haram, ya, kalau kita ngajinya model itu, tepatnya irfa sauta. Kuat kedikit, oh gitu, besar kedikit volume tuh. Tambah kedikit volume tuh. Ya. Ngapa? Oh nak dengar. Dia nak nyimak. Kadang-kadang dembeknya Quran dia tak baca ngabi, dembeknya Quran. Unjuk dengan kita nah. Yang kita baca tu yang mana nah. Dia nak nyimak juga, nak jengok. Tapi dengan syarat harus kuat suara ini tadi, dia bisa mendengarkan ini tadi. Masya Allah. Ya. Makanya kalau di Masjidil Haram, ya kita jengok di tiang-tiang, itu kapan Nabi sholat, aku belum pernah nyengok banyak Quran yang dirak-rak di sana. Habis kalau turun ke bawah. Gitu nih Quran ini telapuk-lapuk ada dirak kalau. Ya. Dirak kalau nah telapuk-lapuk Quran ini tadi. Sedikit pernah sudah lama bungkus dengan kain putih. Nah, bungkus dengan kain putih. Kapan mukanya kaget musiman puluh. Ya. Kapan muka tadi mulai ditakut-takuti. Ayo kamu tuh Quran keramat itu tuh. Lah keramat mak mana lagi yang tidak pernah dibuka. Lagi keramat barang ini tadi. Ya. Turunnya pun musiman kan. Nganten ke Buddha. Turunkan Quran keramat. Turun Quran keramat ini tadi. Habis itu naik lagi. Kapan kakek? Nunggu tasmiyah. Turunkan lagi tasmiyah Quran ini tadi. Habis tasmiyah masuk lagi puncak lemari. Kapan lagi turun? Kakek nunggu walimatul khitan. Nyunat budak. Turunkan lagi Quran ini tadi. Lah Quran ujung-ujungnya tukang tunggu lemari. Bukannya nak dari kita baca. Nah, jadi membaca Quran itu memang bagus. Yang lebih bagus lagi apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Kalau nak bagus lagi adalah wal amalu bihi faridatun. Mengamalkan isinya itu jauh lebih bagus. Mengamalkan isinya itu juga adalah suatu kewajiban. Maca bagus lah ibadah. Makanya kalau nak baca nak bagus ini tadi carilah Quran bukan cuman ayatnya saja tapi ada terjemahannya. Ini ayatnya. Bacakan terjemahannya ini tadi. Ya. Sehingga kita dapat paham kendak ayat ini dia apa. Karena bukan bahasa kita, bahasa kita tidak jadi masalah kan. Tapi kalau bahasanya bahasa Arab ini tadi kita tidak paham, jengok terjemahannya. Masih juga tidak nyambung kita apa dia kendak terjemahannya tadi. Nah lebih dalam lagi buka tafsirnya. Kalau banyak gitu tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia kan sudah sangat membantu. Keterangan daripada Profesor Quraish Shihab, ya, tafsir Al-Misbah. Kalau sudah ada nih tadi, baca nak kita baca nih tadi. Andai kata kita ragu, apa dia kendak ayat ini tadi? Maksudnya ini kemana? Nah, dibaca, dipahami isinya, kemudian didalami, kemudian lalu bisa diamalkan di dalam kehidupannya. Nah, mengamalkan isinya itu kan jauh lebih bagus. Bukan cuma baca kayaknya baik, tapi mengamalkan isinya juga jauh lebih bagus. Lebih utama. Bahkan itu adalah wajib. Ya, tidak salah Quran itu diperlombakan, tidak salah tidak. Bagus. Tapi berusaha untuk mengamalkan isinya ini tadi itu yang jauh lebih bagus. Bukan berlomba mencari suara yang terindah di dalam bacaan Qur'annya tadi, tetapi coba sekali-kali dilaksanakan lomba mengamalkan daripada isi Al-Qur'an. Mengaplikasikan ayat-ayat ini ke dalam kehidupan. Dibuatkan perlombaan, mak mana cara bentuk pengamalannya ini tadi. Wujudnya ini tadi mak mana. 2. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman bin Affan, ziaratul kubur fadilatun. Ziarah kepada kuburan itu bagus. Wal isti'dadu laha faridatun. Tapi mempersiapkan diri untuk masuk ke liang kubur itu jauh lebih wajib. Lebih bagus, lebih utama.
Ziarah kubur tak kata yang larang, kecuali awal-awal dulu. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku memang pernah melarang kalian itu untuk ziarah kepada kuburan. Ngapo? Keimanan belum kuat. Kaum muslimin muslimat itu imannya belum kuat. Kagak salah. Aman iman belum kuat, kagak ujung-ujungnya ziarah ke tanah berpintak dengan kuburan. Makanya sampai sekarang kan masih banyak wong datang ke kuburan, ziarah ke kuburan, minta dengan kuburan. Ya. Banyak, dosa jauh-jauh lah kita di sini baik nah. Ya, datang ziarah ke makam Kiai Merogan. Datang ke sana, aku pernah mengadakan penelitian waktu itu semester 7 ya. Pembuat tugas ini tadi. Jadi ada salah seorang ini datang ke sana. Ya, sambil ngusap misan makam kiai ini tadi nah diusap punya tadi. Yai, besok cucung ni nak ujian Yai, bantulah dia ni Yai supaya dia ni pacak jawab soal ini tadi Yai. No, sambil diusap-usapnya tadi itu kan. Dalam hati aku bahaya dah. Untunglah kiai ini dah baca lagi ngomong. Andai kata kini pacak ngomong tegak di model itu, kau nak pacak jawab johal apa? Iyo Yai, belajar. Ya. Jangan tak belajar. Engkau tak belajar, mana kau nak jawab soal ini tadi? Ya, ini yang dikatakan salah, bisa berbuat syirik. Bapinta kepadaku kuburan. Nah kiai, ini kami datang bawa nasi gemuk. Inilah yang ado ya. Ada mihunnya, ada telurnya, ayamnya udah katik, masih di kandang, baru boleh telurnya baik. Memang kiai itu nak makan, Abu. Ya, itu galak-galak keliru, maka dilarang dulu. Alah, sekarang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pazuruha, silakan kalian untuk berziarah. Nak datang ke kuburan itu silakan. Dulu aku memang pernah melarang kalian untuk ini tadi. Kenapa kita diperbolehkan untuk berziarah ke kuburan ini tadi? Fa innahu yuriqul qalba. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Karena ziarah kubur itu kata Rasulullah adalah dapat melembutkan hati, melunakkan hati yang keras. Wa tudami'ul aina, dapat meneteskan daripada air mata. Wa tuzakkirul akhirah, dapat mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Itulah gunanya ziarah kubur ini tadi. Maka tatkala kita datang ke kuburan ini tadi, kita jinguk misalnya teringat kaget kita. Ya Allah, semewah-mewah hidup ini, terakhirnya di sinilah peristirahatan ini tadi. Sebanyak-banyak harta benda yang dibawa ini, ya Allah, tak kata lagi yang dapat jadi dibawa. Cuman inilah kaget nah, cogoknya di sini tadi itulah, duit kok misan, ya, yang dipasang kawan. Mengingatkan gitu, ya, mengingatkan kita, melembutkan hati kita ini supaya kita juga teringat kepada kehidupan di akhirat. Mengingat akan kematian kita. Itu sebenarnya gunanya kita ziarah kubur ini tadi. Jangan sampai kita dilalaikan. Terlewat. Ya. Kita mengucapkan salam kepada seluruh penduduk kubur ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat sejahtera kepada kalian wahai penduduk kubur. Insyaallah kami kaget bakal juga akan menyusul. Nyusul gitu nih kaget. Ya. Sekarang bae masih di sini gitu nih kaget. Kapan kaget? Nah, sano galu ngumpulnya. Nah, paling-paling misan-misan tuh lah jingok ini tadi. Nah. Jadi ziarah kubur ini tadi rupanya gunanya untuk apa? Kegunaannya ini tadi tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kematian, untuk mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Maka kita diperbolehkan. Tapi kalau nak bagus lagi kata Sayyidina Utsman bin Affan adalah wal isti'dadu laha faridatun.
mempersiapkan diri untuk masuk ke lubang kubur itu yang jauh lebih bagus lagi. Bukan cuma ziarah baik. Ziarahlah kita sampai ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Cuman persiapan untuk mati juga tidak. Ya. Bagus kita sudah ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah kita ke makam para wali. Bagus. Cuman kita tidak mempersiapkan diri kita kepada gerbang kematian kita. Makanya kalau nak bagus secara zahir memang kita datangi. Ziarah kepada makam orang-orang soleh. Tabaruk. Ya. Mohonkan keberkahan, barokahnya ini tadi. Ya, maka kita pun jangan sampai salah niat. Emang kita ziarah ini tadi. Bukan kita minta dengan isi makam ini tadi, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Kau sudah memuliakan hamba-Mu ini tadi. Kau sudah mengangkatkan derajat martabatnya ini tadi dalam hidupnya sampai wafatnya ini tadi. Ya Allah, Kau mohonkan kepadamu, ya Allah, wariskanlah kepada diriku keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, kebajikan-kebajikan ini tadi, ya Allah. Kita minta kebajikannya. Ya, bukan minta tolong dengan dunia tadi. Bertawasul kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat nyontoh. Kita dapat melok gawean ini tadi. Nah. Setelah ini tadi apa biasa di dalam kehidupan kita ini tadi? Biasanya di dalam kehidupan ini kita ini tadi, kita mulai mempersiapkan diri. Siap. Nak balik kan? Kalau kan nak balik. Tak kata yang kekalahan abadi. Seluruhnya akan hancur binasa kecuali zat yang maha hidup dan yang tidak pernah akan mati, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang tidak akan hancur. Tapi seluruhnya ini pasti akan hancur. Maka persiapan kita kepada kematian ini tadi. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa kata Sayyidina Utsman bin Affan ini tadi? I'adatul marid fadilatun. Membesuk, melihat ya, orang yang sakit itu bagus. Ya. Nyingok wong sakit itu utama. Wattikhazul wasiyah faridatun. Tetapi memberi wasiat bagi yang sakit ini tadi itu jauh lebih utama. Nggak wong sakit bagus. Ya. Utama kita nih sambil kita mendoakan dia ini tadi. Kan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita nyengok wong sakit, kita mendoakan dia. Seperti dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan nyengok wong sakit ini tadi didoakannya. Ya, didoakannya. Pegangnya kepala ini tadi. Assalullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfika. Ya. Aku mohonkan kepadamu ya Allah zat yang agung. Ya, Tuhan arsy yang agung ini tadi. Kiranya ya Allah Kau sembuhkan wong ini tadi. Itu dibacakan oleh Rasulullah sebanyak 7 kali. 7 kali. Boleh. Jadi andai kata umpama ada wong sakit, kita pegang sakitnya tadi, itulah yang kita baca tadi. Ya. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau nyengok wong sakit, doa-doa yang dibaca ini tadi. Kalau Rasulullah pernah melihat daripada Salman Al-Farisi, beliau mendoakan, menyebutkan dengan nama si Salman ini tadi, ya Salman, syafallahu saqama. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakitmu ini tadi. Wa ghafara dzanbak. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu ini tadi. Wa afaka fi dinik wa jismika. Dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menyehatkan daripada tubuhmu ini tadi, menyehatkan daripada agamamu tadi, illa muddati ajalik. Sampai dengan penghabisan daripada kehidupanmu ini tadi. Itu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau melihat daripada Salman Al-Farisi.
Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan semoga Allah menyehatkan tubuhmu, menyehatkan agamamu sampai dengan batas daripada kehidupanmu ini tadi. Masya Allah. Ya, kita tidak baca pakai bahasa Arab ini tadi, pakai bahasa kita ini tadi, tidak apa-apa. Pakai bahasa dengan itu ini tadi. Sama cak tadi nah. Kami mohonkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung ini tadi. Kiranya Kau sembuhkan ya Allah saudara kami ini tadi. Kiranya Kau sembuhkan ya Allah saudara kami ini tadi. Diulangi sebanyak 7 kali. Kiranya Engkau sembuhkan ya Allah sahabat kami ini tadi. Yang lainnya tinggal ngaminkan nyobai. Nah, kalau nak lebih bagus lagi mana? Yang lebih bagus tadi adalah memberikan wasiat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit itu dia memberikan wasiat. Ngapu. Itu kadang-kadang terbalik. Terbalik, yang mana terbaliknya? Orang lah sudah sakit, kita nasihati. Lah, tidak baca ngapo-ngapo lagi juga. Ada kadang-kadang bukan nasihati, malah berutuan. Itulah kau tuh tekak bantah, tidak galak nengar. Inilah jadinya. Apa dia rasanya coba? Lah kau ngomong ke dari dulu dengan kau ini tadi. Nah, lah sakit kena marah bolo. Ya. Seharusnya mana? Kita minta. Apa dia kira-kira wasiat untuk kami yang masih saat ini tadi, dari mulai tadi? Apa masalahnya? Nikmat sehat baru bisa dirasakan oleh orang yang sudah sakit. Nikmat hidup baru bisa dirasakan oleh orang yang sudah mati. Nikmat muda baru bisa dirasakan oleh orang yang sudah tua. Kalau kita sudah sakit, kita baru merasakan nikmat sehat. Seharusnya mana? Yang sakit tadi. Cukup di aku bayi yang sakit model mak ini ya. Jangan turun dengan kamu. Ngapu? Mak ini. Dengarkanlah. Ya. Bersyukurlah kamu yang masih sehat, masih pacak berjalan ya. Aku dah pacak berjalan. Bersyukurlah kamu masih pacak bersilo tahiyat awal, tahiyat akhir. Sekarang aku dah pacak duduk tahiyat awal, tahiyat akhir ini tadi. Maka banyak-banyak bersyukur ini tadi. Kenapa? Nikmat sehat itu baru dirasakan oleh orang yang sudah sakit. Yang sudah sakit baru terasa nikmat sehat ini tadi. Ya. Itu nih kadang-kadang sehat tidak pernah ditawai, kapanlah sudah sakit bertawai galau. Nah, makan apa? Wah, kami cari ke ini apel. Kalau apel ya beli ke apel nah. Pisang ambon yang besar sama ini ya. Kapan sakit, apa sehatnya tidak pernah ditawai pisang besar model kapan sakit. Nah, makan apa nih? Rendang, opor, apa lagi ini tadi? Nah, ditawai galau lagi sakit. Ya. Lagi saya tidak pernah ditawai. Itu kadang-kadang galak keliru kita ini tadi. Seharusnya lagi sehatullah tidak ditawai. Kalau sudah sakit baru ditawai. Maka kadang-kadang apa di rumah sakit ini tadi sama cak minimarket sudah. Yang sikok ini datang bawa parcel, ini bawa buah, ya segala macam ini tadi. Pacak ada kamar kecil bela, pacak jadi minimarket uji gitu. Pacak jadi jualan ini tadi. Yang kenyangnya siapa? Yang sakit cuma nyingok buah tadi. Apa? Udah pacak lagi makan. Yang kenyang mana? Yang tukang tunggu. Ya. Makan yang paling kenyang tukang tunggu, buah-buahan yang habis yang tukang tunggu. Sehinggonya apa yang tadi ujung-ujungnya rezeki tukang tunggu. Yang sakit tadi cuman boleh namanya baik. Ya. Dengan apa biji mata nyengok, kenyang kalau kamu makan ya. Aku yang sakit, kamu yang kenyang model mak ini. Ya, aku yang sakit, kamu yang panen model mak ini. Nah, itulah ya 4 nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita ini tadi, ya, baik di dalam kehidupan kita, baik masalah duniawi kita ataupun masalah daripada ukhrawi kita ini tadi. Semoga kiranya ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجتها ولا حاجة إلا قضيتها فيسرتها فيسر أمورنا واسرع صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.